Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, video kali ini merupakan tugas dari mata pelajaran Teknik Pengembangbiakan Komoditas Air Tawar pada pertemuan ke-15. Materinya yaitu tentang identifikasi hama dan penyakit. Nah, yang pertama itu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nama penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini adalah borok. Nah, penyakit borok ini biasanya disebabkan oleh bakteri yang bernama Aeromonas sp, Edwardsella sp, columnaris, dan Pseudomonas sp. Nah, jadi keempat organisme ini termasuk jenis bakteri yang sangat berbahaya bagi ikan, terutama ikan yang tidak memiliki sisik seperti ikan lele. Nah, jadi serangan bakteri terjadi pada saat kondisi pakan dengan kandungan gizi yang tidak seimbang, kemudian lingkungan air yang tinggi bahan organiknya, kemudian fluktuasi kualitas air yang besar, infeksi sekunder yang disebabkan oleh serangan parasit, kemudian faktor genetik. Jadi adapun ciri-ciri serangan bakteri ini yang terjadi pada ikan itu adanya bercak merah pada kulit, insang, dan organ bagian dalam. Kemudian selanjutnya itu perut akan terlihat seperti membengkak. Cara pengobatan ikan yang sakit yang disebabkan oleh bakteri ini dengan perendaman formalin pada kolam dengan dosis 100 ppm dan juga pemberian antibiotik pada makanan, contohnya itu tetrasiklin dan oksitetrasiklin dengan dosis 1 kapsul tiap 10 kg makanan selama 7-10 hari. Nah, yang kedua itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Biasanya nama penyakit yang disebabkan oleh virus ini bernama herpes ataupun bintil. Jadi virus yang menyerang dari penyakit herpes ataupun bintil ini bernama Epithiome populasum, herpes virus, dan limfositis. Jadi, jika ikan terserang virus, maka akan sulit sekali dilakukan pengobatan dan biasanya itu akan mati secara massal. Kemudian ada pula ciri-ciri serangan penyakit yang terjadi pada ikan disebabkan oleh virus itu adanya pendarahan pada bagian organ dalam atau hemoragi, kemudian perut mengembung dan kulit akan terlihat pucat ataupun gelap, sehingga ikan yang terserang virus harus dibuang ke darat. Nah, ini bertujuan untuk mencegah penularan terhadap ikan yang lain. Itu penyakit yang disebabkan oleh jamur. Biasanya nama jamur ini Trichodynia sp, Oodium sp. Jadi keberadaan jamur yang tidak terkontrol pada kolam ikan dapat menyebabkan penyakit pada ikan yang berujung pada kematian ikan. Jamur ini biasanya akan menyerang ikan dengan cara menempel pada bagian tubuh ikan seperti sirip dan insang. Adapun ciri-ciri serangan jamur ini dapat kita lihat yaitu terjadi iritasi pada kulit ikan, kemudian produksi lendir yang berlebihan, insang akan menjadi pucat, ikan juga akan terlihat megap-megap seperti sesak napas, dan ikan akan terlihat sering berada di permukaan air. Kemudian gerakan ikan menjadi lemah, sirip ekor rusak, serta berwarna kemerahan. Kemudian adapun cara pengobatannya jika ikan terserang penyakit yang disebabkan oleh jamur ini, kita akan melakukan perendaman kalium permanganat dengan dosis 1 gram per 100 liter selama 60-90 menit. Kemudian garam dapur
dengan dosis 10 gram per liter selama 1 menit. Kemudian adalah Melahit Green, ini serbuk ya, dengan dosis 1 mg dilarutkan dalam 450 ml air. Kemudian 1 sampai 2 ml baku dalam 1 liter air. Dan ikan ini direndam selama 1 jam, diulang selama 3 kali berturut-turut. Itu adalah penyakit ikan yang disebabkan oleh protozoa. Apa itu protozoa? Protozoa ini adalah hewan renik yang terdapat pada semua lingkungan kehidupan. Kelompok protozoa ada yang dapat hidup di air laut, air tawar, tempat berair, dan tempat yang lembab. Protozoa yang sering menyerang ikan air tawar ini adalah Ichthyopyrius multifilius, kemudian Trichodina sp, Haenaguya sp, dan Epistylis sp. Jadi kita dapat melihat ikan ini tadi serang protozoa dengan melihat ciri-ciri terinfeksinya, yaitu ikan ini akan menggosok-gosokkan tubuhnya di tepi atau dasar kolam, kemudian nafsu makan menurun dan kondisi melemah. Dan juga ikan akan menjadi malas berenang dan cenderung mengapung di permukaan air. Nah, bagaimana cara pengobatannya? Cara pengobatannya itu dengan mengoleskan formalin pada tubuh ikan dengan dosis 100 ppm. Kemudian kita dapat melakukan perendaman pada bak dengan NaCl dengan dosis 25% dan kalium permanganat dengan dosis 100 ppm. Kemudian kita juga dapat melakukan perendaman pada kolam dengan bahan rifanol dengan dosis 100 ppm dan juga formalin, dosisnya yaitu 20 ppm.